Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir lagi. Kali ini kita double ya langsung ya, isu monitoring di tanggal 23 dan 24. Nah, saya bacakan dulu yang tanggal 23. Tanggal 23 ini yang berita paling ramai tentu yaitu Prabowo memecat Wamenakar Immanuel Ebenezer. Yang seperti kita ketahui, Noel atau panggilan akrab dari Immanuel Ebenezer ini tertangkap tangan ya, dan sudah jadi tersangka, sudah sudah pakai rompi oranye ya, jadi langsung dipecat oleh Presiden Prabowo. Karena sebelumnya Mensesnek ya, Prasetyo Adi bilang, ditanya wartawan ini mau dipecat apa kapan gitu, Menteri Mensesnek Prasetyo Adi menjawab pertanyaan wartawan tersebut, menjelaskan bahwa kita menunggu status hukum Noel dari KPK. Dan Jumat siang ya, setelah Noel memakai jaket rompi orange, KPK langsung dilakukan pemecatan oleh Presiden Prabowo. Prasetyo Adi menegaskan langkah cepat ini diambil sebagai tindak lanjut atas status hukum Noel, ya kan? Selanjutnya, KPK tetapkan Wamenakar Immanuel Ebenezer dan 10 orang lain tersangka pemerasan sertifikat K3. Ya, ini yang agak ngeri. Saya taunya tuh ya 10 ternyata 11 ya. Jadi yang agak ngeri ini kan ya, sertifikat K3 itu sampai per orang itu habis 6 juta ya kalau tidak salah. Ya, para pekerja itu dimintain sampai 6 juta, padahal tuh bayar hanya berapa ya, sekitar 300 ribuan. Jadi yang tidak membayar 6 juta ini dia nggak akan diproses, kira-kira kayak gitu. Hal seperti ini tuh jamak terjadi. Bukan hal yang kita membenarkan, nggak, tapi hal yang seperti itu banyak kejadian di kementerian, di dinas-dinas itu banyak ya. Adalah pengalaman kami ya, saya juga dulu mengajukan urusan segala macam ya, dimintain ini itu ya, akhirnya memang nggak jalan karena ya seperti itu, syarat-syarat permintaan itu ternyata cukup banyak ya. Nah, jadi ini banyak terjadi ya di level pusat dan di level daerah. Mantan Wamenakar Immanuel Ebenezer harap amnesti dari Presiden Prabowo. Viral ya, sambil nangis Noel ini meminta amnesti. Kenapa nggak minta abolisi sekalian? Ya, jadi kalau amnesti itu memang bersalah terus dimaafkan. Jadi dia secara nggak langsung Noel ini udah mengakui bahwa dirinya bersalah ya, ditambah nangis segala macamnya itu. Prabowo akui kebocoran anggaran pendidikan dari pusat sampai daerah. Presiden Prabowo mengakui dalam pembekalan guru dan kepala sekolah di JI Expo, menegaskan meski anggaran pendidikan termasuk terbesar di dunia, penyalurannya masih tidak sesuai, banyak kebocoran. Misalkan di BOS ya, BOS, PIP segala macam yang oleh Broron ya, itu banyak bantuan yang nggak sampai ke masyarakat, ke orang tua siswa ya, banyak yang diuntit ya sama pihak sekolah. Itu viral tuh sampai sekarang tuh Broron tuh. Selanjutnya, Prabowo dijadwalkan berpidato di sidang umum PBB pada 23 September. Ya, Prabowo akan menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di markas PBB New York pada 23 September 2025. Ya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nazmi menjelaskan Prabowo akan berpidato ya ketiga setelah Presiden Brasil Lula da Silva dan Presiden AS Donald Trump. Oke, 23 September. Lalu selanjutnya, KPK panggil Ilham Akbar Habibie terkait kasus korupsi Bank Jabar. Ya, ini Bank Jawa Barat ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memanggil mantan calon wakil gubernur Jawa Barat Ilham Akbar Habibie sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di BJB 2021-2023. Selain Ilham, selebgram Lisa Mariana atau LM yang ramai bersama Ridwan Kamil juga diperiksa oleh KPK. Nilai kerugian negara 222 miliar. Selanjutnya, Hakim MK sarankan pemohon rekapitulasi elektronik bawa usulan ke DPR. Hakim MK Yasmik P. Voh
menyarankan agar permohonan terkait kewajiban rekapitulasi elektronik dalam pemilu diajukan ke DPR dan pemerintah, mengingat saat ini ada revisi Undang-Undang Pemilu. Wah, ini rekapitulasi elektronik ya. Ini menarik juga nih. Jadi karena semuanya sudah berbasis elektronik nih, ada yang pemilu harus mewajibkan rekapitulasi elektronik. Berita DPR. Panja DPR, pemerintah sepakati pasal Kementerian Urus Haji dan Umroh. Ini cukup rame ya. Salah satu yang rame yaitu terkait adanya menghapus kewajiban para petugas haji itu harus beragama Islam. Ya kita lihat aja. Ya ini cukup menjadi perhatian karena kan dalam salah satu, ya kita nggak tahu nanti teknisnya bagaimana ya. Jadi kalau di cewek ya yang pakai hijab segala macam itu, yang non muslim itu termasuk yang bukan mahram ya. Jadi kalau ada yang muslim tidak pakai hijab, nih setahu saya ya, sependek yang saya tahu, kalau ada muslim yang sedang tidak pakai hijab tapi dia biasanya berhijab, itu memang itu nggak bisa tuh atau tidak boleh dilihat oleh, meskipun sama-sama wanita tapi non muslim. Nah, hal-hal teknis fikih semacam ini perlu dipikirkan tuh oleh DPR dan Kemenak ya. Saya ini hanya sedikit yang saya tahu ya, cuman nanti itu mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut ya. DPR ungkap indikasi jual beli kuota petugas haji umroh. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengungkap adanya kuota haji daerah diperjualbelikan. Nah ini nanti kan petugas data haji itu 9.900 ya. Jadi ini coba nanti akan dilihat lebih lanjut. Selanjutnya berita DPD RI dan Thailand bahas pembentukan forum Senat ASEAN. Mantap ini ya. Ketua DPD RI Sultan Najamuddin menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Thailand Prapan Disyatat pada Jumat kemarin. Salah satu yang dibahas adalah membuat forum senator ASEAN. Dari isu ekonomi, KCIC tekor triliunan, KAI dan konsorsium BUMN terbebani. Ya, jadi ini yang ramai ya, proyek impiannya Pak Jokowi kereta cepat Jakarta Bandung ini membebani KAI. Itu kenapa ya? Yang teman-teman yang suka naik kereta api antar provinsi itu mengeluhkan harganya naiknya lumayan ya. Jadi mungkin subsidinya yang selama ini ada sedikit ya, atau subsidi di kereta api itu ditarik untuk menutupi kereta api cepat yang ruginya triliunan. Oke, rupiah melemah ke 16.345. Sekarang melemah ya, dari sebelumnya 16.289. Selanjutnya, RI masih negosiasi dengan AS soal tarif impor 19%. Negosiasi ini dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi ya, Airlangga Hartarto. Ya, meski sejumlah komoditi seperti sawit, kopi, kakao dikecualikan dari kebijakan tersebut, Airlangga menegaskan negosiasi masih berlangsung untuk memperluas pengecualian. Mungkin angka 19-nya nggak akan turun, tapi lebih banyak nanti item-item ekspor dari Indonesia ke Amerika yang dikecualikan, mungkin bisa jadi 0%, 10% atau 5%. Ya. Harga emas antam naik 2.000 per gram. Mantap. Di isu sosial, anggaran tunjangan guru dan dosen di RAPBN 2026 naik jadi 274,7 triliun. Pemerintah merevisi anggaran tunjangan guru dan dosen dalam RAPBN 2026 dari 178,7 triliun menjadi 274,7 triliun. Mantap. Oke, hasil TKA 2025 jadi pertimbangan seleksi SNPMB. Pelaksanaan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru 2006 diperkirakan berbeda dari tahun sebelumnya. Ya, tes kemampuan akademik berdasarkan Permendikdasmen, susah banget ya, nomor 9 tahun 2025, siswa SMA sederajat yang mengikuti TKA atau tes akademik tersebut bisa digunakan di berbagai jenjang termasuk untuk masuk SMP, SMA. Ini gimana nih maksudnya nih? Oh, gini ya. Berdasarkan Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025, siswa SMA sederajat yang mengikuti TKA itu tadi, tes kemampuan akademik, pada November 2025 dapat menggunakan sertifikat hasil tes tersebut untuk pertimbangan masuk perguruan negeri. Keren kali. Ya, keren kali. Ya, coba aja deh. Kalau zaman saya dulu namanya masih SPMB ya. Pro kontra usulan gedung khusus merokok di kereta jarak jauh. Nih viral ya. Anggota DPR RI Nasim Khan minta ada satu gerbong yang untuk merokok. Kalau kita lihat di netizen itu banyak yang
Bahkan Prokop pun bilang udahlah, udah bener nih sekarang KAI kayak gini, keretanya nggak usah ada gerbong-gerbong merokok lah segala macam ya, demi kesehatan bersama. Untuk isu internasional, Netanyahu siapkan perundingan pembebasan sandera dan operasi Gaza ya. Pimpinan Israel Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan dimulai negosiasi pembebasan seluruh sandera Hamas bersama dengan persiapan operasi besar-besaran ke kota Gaza. Kita doakan yang terbaik untuk masyarakat Gaza dan pejuang di sana. Selanjutnya, India sukses uji coba rudal Agni 5 berkemampuan nuklir. Ya, ini dilakukan di Odisha. Rudal ini diklaim mampu membawa hulu ledak nuklir sampai menjangkau Cina. Waduh, mau perang. Trending media sosial tentang Noel ya. Masih. Kita lanjut ke isu monitoring di 24 Agustus 2025. Isu politik ya, masih tentang Noel. KPK telusuri dugaan aliran korupsi K3 ke Menaker dan ex-Menaker ya. Penetapan wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka bukan akhir pengusutan kasus dugaan pemerasan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. KPK menelusuri aliran dugaan untuk mengarah ke pejabat lain ya. Jadi Menakernya dapet nih ya, jadi ya menterinya juga ditanya ya, Yaseri dan juga mantan menteri Ida Fauzia. Selanjutnya, Istana tegaskan Prabowo tak lindungi Noel. Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menegaskan Presiden Prabowo tidak akan melindungi pejabat yang terlibat korupsi seperti Noel. Dhanil ya, Prabowo sejak 2014 ingin bentuk Kementerian Haji dan Umroh. Wakil Kepala BP Haji ya, Dhanil Azhar Simanjuntak mengungkapkan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sudah menjadi visi Presiden Prabowo Subianto sejak 2014. Selanjutnya, PDIP klarifikasi pemberhentian 4 ketua DPD karena rangkap jabatan. Ini kan rame ya, Bambang Pacul katanya dipecat. Padahal Bambang Pacul tuh dari ketua Bapilu, pemenangan pemilunya PDIP ya. Mau nggak mau kan dia pasti akan jabatannya sebagai ketua PDIP Jateng pasti harus digantikan oleh FE Krudi ya, mantan wali kota Solo. Jadi ini kan digoreng, nggak tahu tuh goreng buzzernya siapa itu, menggoreng bahwa dipecat enggak. Bambang Pacul itu udah naik jabatan jadi ketua Bapilu. Jadi ya dia harus digantikan sebagai ketua Jawa Tengah ya. Itu yang dijelaskan oleh Said Abdullah ya. Jadi ada yang diganti itu ada Said Abdullah, Bambang Pacul, Oli Dono Kambe, dan juga Esti Wijayati. Ada 4 ya. Selanjutnya, keluarga minta Prabowo turun tangan ungkap misteri kematian ADP. Keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu yang ditemukan meninggal di kosnya, meyakini kasus ini melibatkan pembunuh profesional. Kuasa hukum Nikolai Aprilindo menilai ada banyak kejanggalan dalam kesimpulan polisi. Yo, beritanya udah lenyap aja ya. Semoga yang terbaik ya, kalau memang ada pembunuhnya semoga bisa segera diungkap dan ditangkap. Gibran tegaskan pembangunan IKN akan diselesaikan ya. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan IKN akan terus dilanjutkan hingga selesai. Oke, mantap ya. Kan itu kan legasi bapaknya, jangan sampai legasi bapaknya berhenti. Berita DPR, amnesti untuk Immanuel Ebenezer tak beralasan. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 3 Hinca Panjaitan. Ya tentu dong nggak beralasan. Ya, apalagi kalau misalkan dibandingkan dengan Hasto ya. Kalau kita bicara dengan Hasto sekjen PDIP, partai terbesar, sedangkan Noel ya mohon maaf ya, jadi tidak punya kekuatan politik yang besar di belakangnya. Jadi sangat-sangat sulit. Dari kasus saja kalau Noel udah bilang dia minta amnesti, berarti dia ngaku kalau dirinya bersalah. Nggak ada perlawanan sama sekali. BP Haji siap berubah jadi kementerian usai paripurna DPR. Kepala BP Haji Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyatakan lembaganya siap berubah menjadi kementerian setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR 26 Agustus 2025 nanti. Oke, kita lihat saja apakah haji dan umroh. Waduh, umroh diatur-atur nih gimana ya nanti ya. Kita lihat aja. DPR pemerintah sepakati usia minimal berangkat haji 13 tahun. Ya, Komisi 8 DPR dan pemerintah menyepakati usia minimal berangkat haji 13 tahun ya, dari sebelumnya 18 tahun. Tadi lebih muda lagi ya, kita lihat saja. Oke. Sahroni sebut
seruan bubarkan DPR sebagai sikap tolol. Ini viral videonya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni ya, videonya jelas tuh ya, bukan AI, bukan seperti Sri Mulyani yang itu kan AI ya, yang Sri Mulyani bilang guru adalah beban itu kan AI. Ini siapa namanya, Syaroni ini videonya viral yang bilang orang yang ingin membubarkan DPR itu tolol gitu, viral tuh. Berita DPD ya, DPD RI dorong pembentukan Kementerian Haji dan Transparansi Kuota. Ini disampaikan ya anggota DPD, Wakil Ketua 1 DPD Dailami Firdaus ya, jangan sampai dipermainkan kuota-kuotanya. Isu ekonomi, mulai 2026 minuman manis kena cukai demi fiskal dan kesehatan. Pajak untuk minuman manis ya, ini sudah lama diusulkan ya, dan ya saya sih setuju-setuju aja sih ini. Jadi ini kan gula ini berbahaya ya, apalagi kalau dibingkai dengan iklan yang luar biasa bagus. WTO menangkan Indonesia dalam sengketa biodiesel lawan Uni Eropa. WTO mendukung Indonesia dalam sengketa biodiesel melawan Uni Eropa terkait pengenaan biaya masuk imbalan atau countervailing duties sebesar 8-18% atas impor biodiesel asal Indonesia. Ya, ini isunya adalah biodiesel asal Indonesia itu merusak lingkungan karena dari kelapa sawit yang dia merusak lingkungan, merusak hutan segala macam. Nah, itulah. Isu sosial, ditegur Saudi BP Haji perketat syarat kesehatan jamaah. Ya, ini yang kemarin kan disampaikan ya, waktu kemarin dari Menlu Saudi kalau tidak salah, itu bilang ini kok hajinya Indonesia banyak yang sakit-sakitan, bahkan beberapa meninggal kok diloloskan gitu untuk berangkat haji. Ya, ini akan diperbaiki ya. Pramono akui macet parah TB Simatupang. Macetnya TB Simatupang itu udah lama, cuman sekarang itu kan jadi ramai karena beberapa influencer ya seperti Gamal tuh, itu dia meng-highlight ya dalam konten-kontennya di YouTube, di TikTok itu dia meng-highlight bagaimana TB Simatupang itu luar biasa macetnya. Saya juga dulu waktu masih kantor di daerah Cilandak itu juga sering merasakan macet luar biasa itu di TB Simatupang ya. Selanjutnya, Khofifah ungkap 16 dari 17 anak meninggal campak di Sumeneb tak pernah divaksin. Jadi campak ini ya kayak halnya cacar ini semakin banyak, salah satunya, dan saya setuju karena semakin banyak masyarakat yang anti vaksin, itu saya setuju, itu pendapat pribadi saya ya. Ini kejadian serupa, saya lupa tuh campak atau cacar itu sempat membesar itu di Aceh ya, karena memang sebagian di situ ternyata lingkungannya yang tidak mau vaksin atau tidak ada fasilitas vaksin ya, harus garis bawahi, beda tidak terfasilitasi vaksin dan tidak mau vaksin. Isu internasional, IPC konfirmasi Gaza alami kelaparan pertama di Timur Tengah ya. Laporan Integrated Food Security Peace Classification IPC yang didukung PBB menaikkan status ke fase 5, level tertinggi kerawanan pangan di Gaza ya. Selanjutnya, gelombang panas Portugal picu 1331 kematian berlebih. Panas ekstrim yang melanda Portugal dari Juli sampai Agustus 2025 menyebabkan lonjakan 1331 kematian. Luar biasa ini ya, harus hati-hati ya. Australia Filipina sepakat perkuat kerjasama pertahanan. Ya, ini berbahaya buat Indonesia. Jadi Australia itu kan dia ikut AUKUS itu, Amerika, Inggris, Australia, dia dikasih kapal selam nuklir. Nah, Filipina memang ada markas militernya Amerika. Jadi Indonesia seperti diapit ya. Jadi harus berhati-hati. Trending media sosial, Syaroni, ya ini tadi yang viral, yang ingin membubarkan DPR disebut tolol oleh Syaroni. Ya, kita lihat saja apakah politisi yang cukup sering viral ini dia nanti akan tetap dengan pendapatnya atau akan mengklarifikasi atau bagaimana. Oke, itu ya untuk tanggal 24 Agustus dan tadi sebelumnya tanggal 23 Agustus isu monitoring. Ya, isu tentang Noel itu masih tetap ramai, lalu juga diselingi dengan isu viralnya video Syaroni. Tapi tetap ya, Noel nih ke beberapa hari ke depan isunya akan semakin ramai. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.